Oke, lanjut aja ke part 2 dari bab 8 ini. Jadi em, untuk percobaan di ARP ini kita akan mencoba melihat perintah-perintah yang dapat digunakan di ARP dalam command prompt. Jadi langsung buka aja command prompt dan ketik ARP. Di sini terlihat perintah-perintah yang terdapat di protokol ARP ini seperti A, G, D. Nah, di sini teman-teman disuruh di nomor satu ini disuruh menjelaskan setiap ini itu secara singkat, tetapi untuk lebih spesifik itu teman-teman diminta untuk menjelaskan dan menggunakan perintah ARPA. Jadi langsung ketik aja. Nah, di sini terdapat address dan yang atau cache yang terdapat di komputer teman-teman. Di sini kalau teman-teman pernah melakukan routing atau rerouting, terdapat ya settingan yang dapat di otak-atik itu nanti tipenya itu tipe IP-nya itu berupa dinamik atau statik. Nah, di sini bisa dilihat kalau untuk ini dinamik dan untuk lainnya statik. Nah, di sini bisa teman-teman jelasin kayak untuk perintah dari ARPA itu menjelasin apa secara spesifik. Tapi di sini juga jelasin juga perintah selain A yaitu G, V, DS itu ngapain aja gitu. Oke, itu untuk nomor 1. Terus nomor 2 diminta untuk menuliskan nilai heksadesimal untuk alamat internet pengirim dan penerima yang terdapat pada frame yang berisi pesan ARP request. Jadi di sini yang ARP requestnya itu yang ini, dan di sini kita disuruh nulis nilai heksadesimal untuk alamat sender dan pengirim. Jadi untuk sendernya itu adalah yang 00 2 D0 259 ini. Lalu untuk alamat Ethernet penerimanya atau targetnya itu yang ini. Terus untuk nomor 3 berikan nilai heksadesimal dari isi Ethernet frame type terkait dengan protokol apakah yang digunakan data ini pada lapisan atasnya. Jadi nilai heksimal dari isi Ethernet frame type adalah dapat dilihat di sini. Jadi nilai heksadesimalnya itu ya ini 0x0806 dan yang merupakan protokol lapisan yang di atasnya ARP. Terus untuk nomor 4 nih teman-teman bisa buka dokumen untuk menjawab atau lebih memahami materi ARP. Dan di nomor 4 ini di 4A ini ditanyakan berapa byte dari awal frame Ethernet dapat ditemukan field ARP opcode. Jadi field opcode ini dapat ditemukan di field ARP. Nah, di sini terlihat field opcode-nya dan di sini byte-nya kan ya. Nah, di bawah sini terlihat tadi bytes-nya itu berapa. Di situ tulisannya bytes-nya 20 hingga 21. Jadi itu jawabannya. Dan heksadesimalnya itu 0001. Itu atau 00x01. Untuk 4B berapa nilai field opcode dalam ARP payload dalam frame Ethernet yang berisi pesan IP request, yaitu yang 0x0001 tadi. Terus yang C, apakah pesan ARP berisi alamat IP pengirimnya?
Jadi di pesan ARP ini ditanyakan pesan IP pengirimnya, yaitu sender IP address. Jadi jawaban yang benar itu iya. Untuk 4D, pada bagian mana dalam pesan ARP request yang bertanya alamat internet yang berkorelasi dengan alamat IP tertentu dapat dilihat. Jadi pada bagian target MAC address, yaitu ini. Jadi yang dituliskan di sini itu 0000 dan seterusnya. Jadi broadcast ini akan mencari komputer yang memiliki IP address sekian, gitu. Untuk nomor 5, di sini kita disuruh menemukan pesan ARP reply yang menjadi respons dari ARP request pada bagian sebelumnya. Jadi untuk reply-nya yaitu ini. Nah, untuk 5A itu ditanyakan mulai byte keberapa dari awal frame internet field opcode ARP dimulai. Jadi seperti kayak tadi, buka aja yang opcode-nya, terus dapat nilai hexadesimalnya, dan terlihat di bawah sini byte-nya, yaitu 2021. Terus untuk 5B, berapa nilai field opcode dalam ARP payload dalam frame internet yang berisi pesan ARP reply. Jadi di sini opcode-nya 2, maka dari itu field opcode memiliki nilai 2. Jadi 0x0002 jika ditranslasikan dalam hexadesimal. Untuk 5C, pada bagian center MAC address, pada bagian mana dalam pesan ARP reply yang menjawab alamat Ethernet yang berkorelasi dengan alamat IP tertentu. Jawabannya itu pada bagian sender MAC address, di mana MAC address ini nanti berseberangan atau bekerjasama dengan sender IP address, yaitu berikut ini. Untuk nomor 6, di sini kita diminta untuk menuliskan nilai hexadesimal dari alamat pengirim dan penerima dalam frame internet yang berisi pesan reply. Jadi masih tetap di pesan reply. Jadi untuk nilai hexadesimal di sini untuk pengirim adalah berikut, dan untuk penerimanya adalah berikut. Terus untuk nomor 7, buka file bla bla bla, udah. Paket ARP yang pertama dan kedua berkorelasi dengan ARP request yang didirikan oleh komputer yang menjalankan Wireshark, sementara ARP reply dikirimkan sebagai jawaban ke komputer yang menjalankan Wireshark. Tapi dengan adanya paket nomor 6 yang juga berisi protokol ARP, dapat diketahui bahwa terdapat pula komputer lain yang memberikan pesan ARP request. Mengapa tidak ada pesan ARP reply untuk request ini? Jadi pada intinya itu tidak ada pesan ARP reply untuk request pada paket nomor 6 ini, paket broadcast ini, karena hal ini dilakukan yang dilakukan tuh karena bukan mesin tuh yang mengirimkan request itu bukan mesin, tetapi ARP reply ini dikirim secara langsung ke alamat internet pengirim. Jadi tidak ada pesan reply karena bukan komputer ini yang mengirimkan permintaan atau request tadi. Jadi pada intinya kayak pesan ARP request ini merupakan pesan broadcast, sehingga akan terlihat atau dapat dilihat oleh semua komputer, namun pesan reply-nya hanya dikirimkan untuk komputer yang mengirimkan request tersebut, gitu. Mungkin itu aja untuk bab 8 ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa ditanyakan ke aku Tamaziat lewat line. Jika tidak, mungkin aku dapat akhiri video pada bab 8 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.